Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Tablik Akbar dengan tema antara usaha dan pertolongan Allah. Dan pada segmen ini kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda para jamaah Masjid Al-Muhajirin, kemudian pemirsa yang ada di rumah, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru kita Habib Munzir tentang pertanyaan yaitu seputar antara usaha dan pertolongan Allah. Kami yakin ini adalah materi yang selalu terjadi dan bahkan kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Kita punya cita-cita yang begitu tinggi, tapi ternyata doa-doa kita yang justru hadir di hadapan kita jauh dari yang kita inginkan. Padahal kita tahu bahwa Allah lah yang maha menentukan doa kita. Baik, sebelum kita akan menjawab dua pertanyaan tadi, kami persilakan sekarang pada giliran ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan Ibu, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Atik dari Kampung Pengasinan, Narogong. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya bukan masalahnya tetap ya dengan doa dan usaha. Saya terus terang percaya sekali dengan pertolongan Allah dan doa-doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Cuman saya masih ragu dengan yang satu ini. Habib, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Saya ingin mendoakan seseorang supaya sifatnya itu bisa berubah. Tapi kan kalau masalah sifat itu kan yang mempunyai sifatnya kan orang tersebut. Jadi usahanya kan pasti dari orang tersebut itu. Jadi kalau misalnya hanya doa kita saja, tapi kita usaha kita juga hanya memberitahu kepada dia dengan doa, apakah bisa, Habib? Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah doa mampu juga merubah sifat manusia? Subhanallah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama barangkali Habib. Pada saat-saat mana doa harus diijabahkan, harus dipanjatkan kepada Allah? Silakan Habib. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan tadi pertanyaan dari ayahanda kita tadi, Bapak Suwito, yang memang pertanyaan ini juga mewakili banyak daripada barangkali pertanyaan para pemirsa ataupun saudara-saudari kita yang hadir ataupun yang menyaksikan. Kapan waktu doa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa di dalam segala waktu dan setiap saat. Saat akan minum, selesai minum. Saat akan makan, selesai makan. Saat berdiri, saat berjalan, saat keluar rumah, saat masuk rumah, pagi hari, sore hari. Kesemuanya waktu-waktu tersebut digulung oleh gelombang doa. Sehingga tiadalah suatu saat terkecuali diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Dan kenalilah rahasia kemuliaan doa itu. Karena dengan doa itu merubah, jangankan diri kita, alam sekitar pun terpengaruh. Ketika Profesor Masaru Emoto menemukan bahwa dari Jepang, ia menemukan bahwa air itu berubah dengan emosi orang yang di depannya. Ketika orang yang di depannya marah-marah, mencaci maki, air itu jika dilihat dengan skala tertentu di mikroskop, air itu berubah menjadi buruk. Namun ketika orang yang di dekatnya orang baik-baik, dalam keadaan tenang dan sejahtera, berhati damai, maka air itu berubah, wujudnya menjadi lebih indah jika dilihat dalam skala tertentu di mikroskop. Menunjukkan doa merubah alam, bukan hanya air. Dibuktikan ternyata termasuk juga beras. Beras dibuktikan oleh orang, nasi yang sudah matang itu, nasi yang sudah matang dibuktikan ditaruh di satu tempat, orangnya tiap kali lewat situ nyaci maki ya terus. Di tempat lainnya ia taruhkan beras yang juga yang sama waktunya, tiap kali lewat situ dia zikir dengan bacaan Al-Quran, dengan doa-doa. Beras yang dilewati dengan caci maki lebih cepat basinya daripada beras yang dilewati dengan doa dan zikir dan ayat-ayat Al-Quran. Ini kira-kira salah satu dari mukjizat doa terhadap alam sekitar, lebih lagi terhadap diri kita. Lalu pertanyaan yang kedua tadi mengenai bagaimana supaya doa itu diijabah. Tentunya kita mempunyai syarat yang tidak terlalu sulit, yaitu keikhlasan doa yang benar-benar getaran hati, bukan getaran bibir semata.
Gerakan bibir dalam berdoa dihargai oleh Allah. Namun tentunya untuk menggetarkan pintu pengabulan doa itu butuh getaran hati kepada Sang Pencipta sanubari kita. Getaran yang sangat besar penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membuat terbukanya pintu pengabulan lebih dari yang kita minta. Apa yang kita minta Allah akan berikan lebih, tergantung kekuatan getaran hati kita. Namun tidak semua doa dikabulkan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Di dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali engkau menyukai sesuatu tapi itu buruk, engkau menyukai membenci sesuatu tapi itu baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu tapi itu akan bawa dampak buruk bagimu. Allah mengetahui dan kau tidak mengetahuinya. Menunjukkan kalau doa kita tidak diijabah oleh Allah, ketahuilah pertama kita dapat satu pahala, kedua dihapus musibah satu datang dari kita. Barangkali mestinya kita kena musibah apa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa lagi, jangan kapok, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus dan terus. Jangan putus asa dalam berdoa. Jika tidak dikabul, ada anugerah lain yang besar yang Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk apa yang kita harapkan, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Tuh pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga dari saudari kita tadi, sangat bisa doa merubah keadaan orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam berdua. Di saat itu Nabi Khidir dengan sengaja mendirikan tembok yang runtuh. Kenapa? Karena di bawahnya terdapat harta untuk anak yatim dari ayah bunda mereka yang soleh. Ayah bundanya yang soleh, anak yatimnya kapan? Allah ingin jaga itu harta milik ayah bundanya yang soleh. Allah ingin jaga untuk anak yatim piatunya. Nanti kalau sudah dewasa bisa dikeluarkan miliknya, ada itu pendaman. Wa kana abuhuma salihah, dalam firman Allah SWT bahwa ayah dari kedua anak itu orang saleh. Jadi doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Bisa gara-gara doa ayah ibunya anaknya menjadi baik. Bisa gara-gara doa anaknya ayah ibunya menjadi baik. Bisa gara-gara doa orang menjadi baik kepada yang lainnya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan doa kepada mendoakan orang-orang yang memerangi beliau. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Terbukti kemudian di masa yang berikutnya, generasi-generasi setelah generasi Taif itu, yang keduanya adalah para qurra, para pengajar Al-Quran, muncul dari keturunan mereka. Menunjukkan bisa saja hidayah itu, saudariku dan juga para pemirsa yang barangkali memiliki pertanyaan yang sama, bisa saja doa itu terijabah kepada orang yang tidak berbuat apa-apa, kita yang doakan. Itu bisa terjadi, bisa dari usahanya sendiri, bisa dari doa orang lain. Ada satu kejadian, Agung, kita masih punya waktu? Ya, silakan Habib. Kita masih punya waktu 5 menit, cukup lama. Barangkali bisa juga ditambahkan dengan subtema kita kali ini. Silakan Habib. Alhamdulillah. Satu kejadian kisah nyata. Kalau tadi kan kita bicara dari Al-Quran, ayat-ayat, hadis-hadis. Ini kisah nyata. Saya sebut aja tempatnya yang jelas, tapi tidak mau saya sebut kampungnya yang jelas ya, nggak enak. Di Kalimantan Selatan, seorang petani miskin tiap hari bicara sama ibunya, sama istrinya, Bu, saya ini nggak punya cita-cita lagi hidup, cuma pengen pergi haji. Anak-anak sudah alhamdulillah sekolah apa adanya, tapi saya pengen pergi haji.
Istrinya berkata, udahlah Pak, nggak usah ngaco, kita makan aja susah, biayai anak sekolah aja susah, boro-boro pergi haji. Kalau cita-cita nggak usah kejauhan, kata istrinya. Bapaknya berkata, Bapak selalu doa Bu, tiap sujud minta pada Allah supaya dapat pergi haji kita. Ya sudahlah Pak, tiap kali doa itu kan dapat pahala. Kalau seandainya kita tidak mampu kan tidak wajib pergi haji. Suatu hari saat dia mencangkul, ini kejadian kisah nyata, saya nggak mau sebutkan orangnya, nggak mau sebutkan desanya, kesian, nggak enak nanti ya. Saat dia mencangkul, cangkulnya terkena sesuatu barang yang keras, diangkat berlian sebesar ujung kuku ibu jari, besar. Ini orang polos nih, nggak ngerti harga berlian, kira-kira ini laku nggak nih? Tanya sama istrinya, Bu, ini berlian Pak, coba bawa ke pasar, tanya sama tukang berlian, laku berapa nih? Bawa tuh berlian, maaf sebesar jari telunjuk, kuku telunjuk, dibawa ke tukang berlian, masuk ke toko berlian. Di toko berlian dilihat nih petani baru keluar dari sawah, ditanya di toko berlian, Pak mau beli apa? Beli pacul. Beli pacul belah sana, bukan di sini, nggak ada yang dagang pacul di sini. Di tukang berlian melihat pakaian yang seperti itu, mau belanja pacul bukan di sini Pak, di sebelah. Pakaian begitu, pakaian petani. Enggak, saya mau jual ini barangnya. Barang apa? Ini berlian. Laku nggak kira-kira? Dilihat sama tukang, ini berlian nih, bukan mainan dia. Panggil cukongnya, cukongnya panggil lagi tokeknya, tokeknya panggil lagi buayanya, di atasnya tokek buaya ini, panggil lagi, ini berlian besar nih, mau dihargai berapa ini Pak? Bapak dengan polosnya bilang, saya cuma mau pergi haji, kira-kira cukup nggak? Pergi haji apanya Pak? Ini 50 miliar ini, satu kampung pergi haji Pak. Jadi cukup buat saya pergi haji? Iya, ya sudah, saya minta buat uang pergi haji aja. Ya udahlah Pak, ini 50 miliar, ini rumah, ini mobil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berangkat pergi haji bersama istri, bersama siapa yang ingin dia bawa, sampai sekarang kaya raya, pengusaha. Apakah hal itu mustahil datang kepada kita? Tidak mustahil jika Allah ingin berikan. Kejadian itu terjadi lagi juga di banyak tempat, di antaranya di Jakarta. Seperti hal yang sama, orang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang orang dari kelurahan, Pak, ini tanah di wilayah milik kakeknya Bapak, sekian ribu meter. Oh, ini tanda tangan kepemilikan, ini hak kakeknya nih. Keluarga banyak, orang-orang yang sebagian mampu, sebagian tidak mampu, dapat warisan tanpa mereka sadari 40 miliar, bagi-bagi sama-sama. Ini kenapa kasusnya? Kasusnya saat itu, saat akte jual beli belum selesai, dipaksa oleh PKI, oleh komunis. Belum selesai akte jual beli dipaksa, PKI dibubarkan. Ini masih atas nama kakek Bapak nih, 40 miliar, bagi-bagi sama-sama. Kalau Allah kehendaki sangat mudah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, itu hal-hal yang bersifat duniawi, dan kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Yang kita harapkan di dunia akan sirna dan akan berganti dengan hal yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu, dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, harapan yang layak terbesar adalah mencapai kebahagiaan yang kekal. Bersusah payah dahulu, bersenang-senang kemudian. Namun kita menginginkan juga, walaupun kebahagiaan di akhirat kita sudah dambakan, kita juga tidak ingin susah di dunia. Hal itu juga diajarkan oleh Allah untuk kita memintanya, karena Allah siap memberikannya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Itu diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Allah. Apa? Beri kebahagiaan bagi kami di dunia, beri kebahagiaan bagi kami di akhirat, dan jauhkan dari api neraka. Apalagi cita-cita lebih dari itu sudah diajarkan oleh Allah bagi kita untuk memintanya. Demikian Ustaz Agung, lanjut. Subhanallah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Munzir.
Betapa selama ini kita terlalu takut dengan kehidupan ini. Kita selalu membayangkan apa yang akan terjadi esok dan apa yang akan kita dapatkan esok. Padahal ternyata Allah adalah Maha mengawasi kita. Allah Maha memberikan bantuan kepada kita. Cuman perkaranya, yakinkah kita dengan sifat-sifat Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tablik Akbar. لكن بين الإنت